Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi DHCP relay. Pada konfigurasi kali ini, kita membutuhkan dua buah router. Router pertama berperan sebagai router utama, sedangkan router kedua saya jadikan sebagai relay. Lalu kita membutuhkan 1-2 buah komputer. Dan kita membutuhkan dua kabelan tipe strike. Sekarang kita membutuhkan aplikasi yang bernama Winbox. Selanjutnya kita masuk saja ke aplikasi Winbox-nya. Kita cari aplikasi Winbox. Oke, kita masuk. Nah, kita cari router kita dan kita login saja. Nah, kita masuk. Jika sudah masuk ke Winbox, selanjutnya kita ke interface terlebih dahulu untuk mengganti namanya biar tidak tertukar. Nama ether 1 kita jadikan namanya, kita ganti jadi internet. Nah, sudah kita apply, terus oke. Nah, selanjutnya ke ether 2. Ether 2 kita ganti namanya menjadi LAN. Nah, baru kita play, kita oke. Jika sudah terganti namanya, kita lanjut lagi ke wireless table. Lalu kita aktifkan WLAN satunya. Nah, lalu kita ke scanner. Lalu kita start. Lalu kita cari nama hotspot kita. Nah, kita cari nama hotspotnya. Nah, kita sudah, terus lalu connect. Nah, terus connect, kita apply, kita oke. Lalu kita ke security profile untuk memasukkan password hotspot kita ya. Namanya bebas, kita boleh apa aja. Modenya kita dynamic key, otomatiknya WPA-PSK, WPA2SK, TKIP, kita checklist. Kita masukkan passwordnya di sini. Masukin passwordnya. Dua-duanya kita masukin untuk password kita, hotspot kita ya. Kita masukin lagi yang di bawahnya juga. Password kita juga sama. Kita masukin. Nah, kalau sudah, lalu kita apply, kita okein. Lalu kita ke wifi interface lagi, kita WLAN satunya kita pencet, security profile kita ganti yang kita sudah namai tadi, kita play, kita oke. Selanjutnya kita ke IP DHCP client, kita tambah interface jadi WLAN 1, kita play, kita oke. Nah, kalau statusnya sudah bound, berarti router sudah berhasil mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, selanjutnya kita akan ke IP address. Kita akan menambahkan IP address. Kita tambah IP addressnya. Nah, di sini kita akan mengganti addressnya ya menjadi 101.0.2.1/24. Oke, kita juga akan mengganti interface-nya menjadi, kita ganti interface-nya menjadi LAN. Kita play, terus kita oke. Jika sudah, kita lanjut lagi ke IP firewall. Kita masuk IP firewall, terus kita ke NAT-nya, kita tambah, kita atur generalnya, chainnya kita share NAT. Oke, kita atur lagi out interface-nya menjadi WLAN 1. Lalu kita ke actionnya kita ganti menjadi mask square.
kita play, terus kita oke, kita lanjut lagi. Kita akan masuk ke IP DNS. Kita checklist allow remote requestnya, terus kita play, kita oke, kita lanjut lagi. Kita masuk lagi ke IP, lalu kita ke IP pool. Kita tambahkan, kita ganti namanya menjadi jaringan 1. Lalu kita ganti lagi addressnya menjadi 192.168.10.1 terus sampai 192.168.10.100. Nah, lalu kita play, kita Nah, kita tambahkan lagi, kita ganti lagi namanya menjadi jaringan 2. Lalu kita ganti lagi addressnya menjadi 192.168.20.1 sampai 192.168.20.100. lalu kita play. Oke, lanjut lagi. Kita ke IP DHCP server. Kita ke DHCP, kita tambah namanya, kita ganti menjadi DHCP underscore server 1. Lalu saya ganti interface-nya menjadi LAN. Relaynya kita ganti juga menjadi 192.168.10.1. Nah, lalu address poolnya kita ganti ke jaringan 1. Kita play, lalu Nah, kita tambahkan lagi namanya, juga kita ganti juga menjadi DHCP underscore server 2. Nah, interface juga kita ganti menjadi LAN. Lalu relaynya juga kita ganti menjadi 192.168.20.1. lalu address poolnya juga kita ganti menjadi jaringan kedua. Kita play, kita kita lanjut lagi ke networknya. Kita tambahkan, kita ganti address menjadi 192.168.10/24. Nah, lalu kita ganti gateway-nya juga menjadi 192.168.10.24.
titik 1. Oke, kita isi lagi netmasknya juga 24. Terus kita ganti dengan servernya jadi 101.0.2.1. Lalu kita tambahin lagi DNS server lagi 8.8.8.8. Oke, kita play, terus kita oke, kita tambahkan lagi addressnya, kita tambah lagi jadi 192.168.20.0/24. kita ganti juga gateway-nya juga 192.168.20.1. netmasknya juga kita isi menjadi 24. Nah, sini juga DNS server juga kita isi jadi 101.0.2.1. kita tambah lagi DNS servernya juga jadi 8.8.8.8. lalu kita play. Oke, lanjut kita ke sistem, kita reboot. Oke, kita yes. Kita tunggu sampai ke reboot ya. Oke, tadi kita sudah mengkonfigurasi router utamanya. Kita lanjut lagi mengkonfigurasi router kedua, yaitu router relaynya. Ya, kita akan masuk ke router keduanya. Kita lanjut masuk ke interface. Kita ganti nama ether satunya, namanya kita ganti menjadi relay. Kita play, kita terus kita ganti lagi ether 2-nya menjadi LAN 1. Kita play, kita lanjut lagi ether 3-nya, kita ganti namanya jadi LAN 2. Kita play, kita lanjut kita masuk ke IP address, kita tambahkan interface-nya, kita ganti ke relay, address-nya kita ganti juga menjadi 101.0.2.2/24. kita play, kita lalu kita tambahkan lagi interface kita ganti jadi LAN 1, addressnya kita ganti menjadi 192.168.10.1/24. kita play, kita lalu kita tambahkan lagi addressnya, kita ganti menjadi 192.168.12/24. interface kita ganti jadi LAN 2, kita play, terus kita kita lanjut lagi, kita masuk ke sistem, kita ke identity-nya kita ganti menjadi relay. Kita play, kita kalau sudah, kita lanjut lagi, kita buka sistem, kita masuk ke user list, kita tambahkan namanya, kita bisa ganti passwordnya, kita masukkan setelah passwordnya berapa saja, play. Selanjutnya kita masuk ke IP DHCP relay, kita tambah, kita ganti interface menjadi LAN 1, DHCP server kita ganti menjadi 101.0.2.1.
Oke, terus lokal address kita isi juga 192.168.10.1. Lalu kita play, terus kita oke, lanjut lagi, kita tambahkan lagi interface kita ganti menjadi LAN 2, DHCP servernya kita ganti menjadi 101.0.2.1. lalu lokal address kita isi jadi 192.168.20.1. lalu kita play. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi. Kita masuk ke IP firewall, kita kenatnya, terus kita tambah, lalu kita ke general, nah chainnya karena dot interface-nya relay, lalu actionnya kita ganti menjadi masquerade, kita play, terus oke. Lalu lanjut lagi ke IP DNS, checklist slow remote request-nya, servernya kita isi dengan IP 101.0.2.1. lalu bawahnya lagi servernya kita IP-nya 8.8.8.8. lalu kita play, kita oke. Lalu kita masuk lagi ke IP, kita ke IP root, lalu kita tambah DST address-nya tidak usah diganti, kita gateway-nya kita ganti menjadi 101.0.2.1. Oke, lanjut, distance-nya 1, lalu kita play. Oke, jika sudah semuanya, lanjut kita ke sistem, kita reboot. Yes, sudah selesai. Kita edit itunya menjadi DHCP, kita save. Oke, kalau sudah kita cek di command prompt, kita ketik ipconfig. Kalau kita muncul kayak gini, tandanya kita berhasil mengkonfigurasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.